Sound horeg, sebuah fenomena yang mulai menjamur di Jawa Timur pasca pandemi. Nama ini merupakan singkatan dari sound hore gegap gempita. Dan sesuai namanya, dentuman musiknya emang gegap gempita dengan bass yang menggetarkan dada dan volume yang nyaring sekali. Sini bos, Sound horeg biasanya tampil dengan truk besar sebagai panggung berjalan, membawa tumpukan speaker raksasa. Pemandangan semacam ini umum terlihat di berbagai acara desa, mulai dari karnaval, hajatan, hingga festival budaya. Di belakang truk, warga berjoget, kadang diiringi penari latar bayaran. Gemerlap lampu sorot, sorak-sorai penonton, dan gerakan gemulai para penari menjadi tontonan yang memikat, sering berlangsung hingga tengah malam bahkan larut pagi. Namun, gak semua orang bisa menikmati hiburan ini. Di beberapa tempat, sound horeg dianggap menyebabkan kerusakan fasilitas umum, seperti gapura desa, genteng rumah, hingga kaca yang retak akibat getaran suara. Musik yang terlalu keras juga dikeluhkan warga karena mengganggu lansia, bayi, orang sakit, maupun pekerja yang butuh istirahat. Tak jarang situasi ini memicu keributan. Dari sisi biaya, penyewaan sound horeg bukan perkara murah. Di beberapa desa, warga bahkan diminta iuran hingga Rp600.000 per kepala keluarga. Sementara harga sewa satu truk sound berkisar antara 20 juta hingga 75 juta per acara, tergantung ukuran dan lokasi. Meski menuai protes, tak sedikit yang beranggapan bahwa sound horeg turut menggerakkan roda ekonomi desa. UMKM, pedagang lokal, jasa penitipan sepeda, hingga kas RT dan Karang Taruna bisa ikut terdongkrak. Bahkan pemerintah Kabupaten Blitar sempat berencana menggelar festival sound horeg sebagai bentuk penataan dengan susunan acara, panitia, hingga penampilan yang diatur agar tetap sesuai norma. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur telah resmi mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg. Sementara, Polda Jatim juga mengimbau larangan penggunaannya karena dinilai meresahkan masyarakat. Baru-baru ini, surat imbauan dari pemerintah desa di Kabupaten Malang sempat viral. Isinya meminta warga yang memiliki bayi, anak kecil, lansia, atau anggota keluarga yang sakit untuk mengungsi sementara dari area karnaval yang menggunakan sound horeg berdaya tinggi. Sementara, pemilik sound system punya argumennya sendiri. Ada yang komplain ke saya, tidak ada. Sebenarnya kan nggak ada yang dirugikan, jadi nggak ada yang komplain sih sebenarnya. Yang komplain kan yang tempat jauh, misalnya orang anak-anak Jakarta yang sok SDM tinggi itu, yang pengen sok pinter itu, ngerti padahal nggak ngerti itu. Mereka yang komplain lihat di YouTube, dia mana, ada info ini pecah, ini merugikan, padahal kan ya enggak. Itu katanya pecah, malah mereka ketawa, tepuk tangan, karena bangga menghadirkan, Brewok bisa mencahin kaca. Jadi mereka ini malah bangga terus cerita ke teman-teman dengan kepala besar gitu. Terus mereka juga siap ganti, jadi yang pecah itu diganti sama panitia, pengundang yang mengundangnya. Soundmu haram, mlebu neraka kapok, piye? Kaya panitia swarga ngarom-ngarom lek. Sound haram ha? Oh, sound horeg haram piye? Sound horeg haram iki kaya wis tau mati ngarom-ngaromne. Wis tau mati ngaromno ora apa-apa. Jadi dosae ruwet lek wis bar mati. Wes angel iki. Lantas, ketika suara dentuman musik sound horeg justru membuat lansia resah, bayi menangis, rumah retak,
hingga warga terpaksa mengungsi, apakah itu masih bisa disebut hiburan? Atau justru telah berubah menjadi bentuk ketidakpekaan yang dibungkus atas nama budaya? Bagaimana seharusnya? Apa jalan tengahnya? Sobat JTN TV, tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa pantengin terus JTN TV untuk bahasan terkini menarik lainnya.